Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Stinia Salu dalam pembelajaran PPKN. Kalau pada minggu lalu kita sudah belajar tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, minggu ini kita akan mempelajari tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Saya garis bawahi di sini landasan pokok dan landasan fundamental. Fundamental itu artinya dasar. Kita lanjut, nilai dasar Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila kita merupakan ideologi yang terbuka. Saya tebalkan huruf di sini, Pancasila merupakan ideologi terbuka. Apa itu ideologi terbuka? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat sebagai berikut. Secara harafiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar-dasar. Istilah ideologi dibangun dari dua kata yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta kata logos yang berarti ilmu. Idea berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos yang berarti bentuk. Di samping itu ada pula kata idein yang artinya melihat. Definisi ideologi menurut para ahli. Yang pertama ada Mupiarto, menyatakan ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu sendiri. Kemudian menurut Frans Magnus Suseno, ideologi itu dalam arti dua, yaitu luas dan sempit. Dalam arti luas adalah sekelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sedangkan dalam arti sempit adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau tadi kita sudah mencari tahu tentang apa itu ideologi, sekarang adalah pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau menunjuk arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Ingat, di sini adalah Pancasila adalah gagasan. Jadi dia merupakan gagasan atau ide yang dijadikan pedoman atau petunjuk dalam mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Kita lanjut. Sebagai suatu pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya, ideologi tersebut bersifat terbuka. Jadi dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Seperti kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita berteman dengan siapa saja dari lingkungan dan golongan mana saja. Nah, pertemanan itu tidak menyebabkan kita kehilangan jati diri kita. Jadi kita tetap sebagai kita sendiri tanpa harus kehilangan jati diri kita. Walaupun kita berteman dengan orang-orang banyak dari berbagai kalangan dan berbagai golongan. Nah, ini juga seperti Pancasila. Jadi kondisi ini akan berbeda sama sekali jika ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar. Jadi berasal dari luar bangsa atau dari pemikiran perseorangan. Jadi dengan kata lain, ideologi tersebut bersifat tertutup. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Sifat ideologi Pancasila yang pertama, aktual, kejadian yang benar-benar terjadi atau kekinian. Dinamis, suatu hal yang terus berubah dan berkembang. Antisipatif, tanggap terhadap suatu hal yang sedang dan akan terjadi. Serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat.
Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Berdasarkan uraian di atas, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama itu ada namanya nilai dasar. Jadi nilai dasar itu yaitu hakikat kelima sila dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nah, nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan kehidupan negara. Nilai dasar Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun perwujudan nilai dasar sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam Pancasila. Jadi sebagai ideologi terbuka merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Kita lihat yang kedua adalah nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Jadi diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Yang ketiga, nilai persatuan dalam Pancasila. Diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Yang keempat, nilai kerakyatan Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu artinya kekuasaan. Yang kelima, nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari nilai dasar kita lanjut ada namanya nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, undang-undang dan departemen-departemen sebagai lembaga pelaksana juga dapat berkembang. Yang berikut adalah nilai praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis ini, maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan, dalam hal ini reformasi, sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Jadi secara struktural, Pancasila memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi idealisme. Nilai-nilainya bersumber dari filsafat Pancasila. Kemudian yang kedua, dimensi normatif. Perlu dijabarkan dalam satu norma. Yang ketiga, dimensi realitas, mampu mencerminkan kehidupan nyata dalam masyarakat. Nah, tadi kita belajar tentang nilai dasar, instrumental, dan praksis dari Pancasila. Saya akan memberikan contoh dari nilai dasar, instrumental, dan praksis. Saya ambil di sini adalah sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi nilai dasar dari sila ketiga ini adalah persatuan. Di sini nilai dasar atau saya garis bawahi adalah nilai ideal. Jadi nilai dasar dari sila ketiga itu kita ambil adalah persatuan. Kemudian nilai instrumentalnya bisa dilihat di sini. Jadi salah satu nilai instrumental dari sila ketiga yaitu pasal 36A. Jadi berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, penjabaran dari nilai instrumental pada pasal 36A itu yaitu nilai praksis. Jadi dijabarkan melalui perilaku atau pengalaman yang mencerminkan sila ketiga, yaitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita tahu bahwa negara kita ini beraneka ragam suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kita harus menjabarkannya dalam kehidupan nyata itu, yaitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia agar Indonesia tidak mudah terpecah belah. Saya akan berikan contohnya. Ini adalah persatuan Indonesia. Gambar di samping menunjukkan begitu banyak budaya, begitu banyak agama dalam Indonesia. Namun karena kita di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka sampai saat ini kita masih bersatu sebagai negara Indonesia. Demikian pertemuan kita pada pembelajaran kali ini. Saya harap kalian tetap membaca
buku siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalian boleh baca sampai dari halaman 14 sampai selesai. Nah, minggu depan kita akan ulangan harian. Saya harap kalian memperhatikan video dan menyimaknya dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.